Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader? Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dan tentunya aktivitas trading kalian profit konsisten. Dan yang paling penting adalah pemahaman ilmu dan strategi makin bertambah ya, makin mantap. Seperti biasa teman-teman, marilah kita berdoa sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan juga saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang mungkin pada hari ini masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat trader, kali ini saya akan melanjutkan edukasi tentang video sebelumnya ya, lanjutan dari video sebelumnya. Saya banyak diprotes kenapa nggak ada suaranya gitu ya, nggak ada penjelasannya. Ya sengaja kemarin saya bikin video itu teman-teman tanpa suara ya, karena saya membuatnya itu dalam keadaan malam hari atau dini hari ya, dimana saya berada di antara anak-anak dan keluarga saya. Jadi kalau saya bersuara nanti mengganggu istirahatnya keluarga gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting kalian mendapatkan satu inspirasi gitu ya dalam sebuah strategi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar atau membedah ya dari strategi yang ada di video saya sebelumnya. Banyak yang bertanya itu menggunakan indikator SMA berapa bang gitu. Memang di video-video sebelumnya saya belum pernah membongkar ya tentang strategi di time frame 5 detik ini, karena penggunaan daripada time frame 5 detik di sebuah aktivitas trading itu membutuhkan yang namanya kecepatan dalam hal menganalisa. Jadi saya tidak mau membebani teman-teman trader, khususnya para trader pemula, dengan menggunakan time frame di 5 detik ini. Nah, kali ini saya akan membongkar dan saya akan bagikan ke teman-teman semuanya bagaimana cara pengaplikasiannya, berapa settingan indikatornya. Silakan disimak. Saya akan berikan sekaligus contohnya ya, penerapan daripada open posisinya. Oke, langsung saja di sini saya akan setup indikator apa yang saya gunakan. Yang pertama pastikan time frame-nya 5 detik ya teman-teman. Nah, time frame-nya ini kita pastikan di 5 detik. Terus yang kedua kita setup indikatornya, rata-rata pergerakan. Di sini yang pertama yang kita setup adalah periodenya, kita ganti di sini 50. Terus ini untuk SMA-nya ya, warnanya kita kasih warna merah. Oke, kita langsung terapkan. Nah, di sini kita sudah muncul secara tampilan di di market ya, atau di platformnya udah kelihatan. Untuk indikator yang kedua kita menggunakan rata-rata pergerakan juga. Yang membedakan adalah jenisnya teman-teman. Jenisnya ini kita pilih HMA. Ya, kita okekan saja. Dan untuk periodenya teman-teman, di sini kita menggunakan di periode 18. Kita kasih warna kuning lalu terapkan. Nah, di sini kita udah mendapatkan sebuah tampilan di market. Ada dua indikator garis MA ya, moving average. Yang satu jenisnya simple moving average dan yang satu jenisnya whole moving average ya. Jadi sebelumnya untuk indikator HMA ini sudah pernah saya bahas di edukasi video saya di sebelumnya. Kalian tinggal tonton ulang ya. Cuman yang membedakan adalah penerapan di time frame-nya. Kalau yang di video sebelumnya saya lebih sering menggunakan time frame 1 menit dengan alasan supaya para trader pemula lebih tenang dalam pengaplikasiannya di market teman-teman. Karena kalau di time frame 5 detik ini kita butuh kecepatan dalam hal menganalisa.
Oke, jadi seperti apa penerapannya? Saya akan coba praktekkan kepada teman-teman semuanya. Silakan disimak ya. Saya akan jelaskan juga. Nah, bagaimana sih ngebaca daripada indikator MA ini? Jadi sederhana sekali teman-teman. Ada 2 poin saja di sini ya. Yang menjadi acuan itu adalah poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah SMA 50-nya ya, yang saya kasih warna merah ini. Jadi ketika si candle itu bergerak di bawah SMA 50, itu artinya trennya dominan ke bawah teman-teman. Begitu juga sebaliknya, ketika si candle berada di atas garis SMA 50, maka dia dominan, arah marketnya akan tren ke atas. Nah, perlu digarisbawahi di sini kita untuk lebih akuratnya itu kita bisa melihat posisi garis SMA-nya. Nah, kayak seperti ini teman-teman. Garis SMA-nya itu lebih ngeflat gitu ya, lebih datar gitu kan. Dia tidak menunjukkan sebuah lekukan ke atas ataupun ke bawah. Jadi biasanya kadang untuk di market ketika indikator SMA ini lebih dominan datar, maka biasanya market akan sideways. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kelihatan sekali ya garis SMA 50-nya itu dominan datar. Jadi market yang dibentuk otomatis lebih ke sideways ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum mahir, saya harapkan hindari dulu deh untuk market sideways ya. Jadi lebih baik cari momen-momen yang jelas aja gitu. Karena beda cara pengaplikasiannya ketika kita menemui sebuah market yang sideways, itu cara open posisinya atau pembacaan daripada sinyal indikatornya itu berbeda teman-teman. Oke, saya kasih lihat dulu yang posisi indikatornya itu bagus tuh kayak gini. Nah, ini ada contoh ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan SMA 50-nya ini kalau kita lihat ada kecenderungan ya berbelok ke bawah ya. Nah, di sini jelas banget pergerakan daripada tren itu ke bawah, teman-teman. Nah, momennya ya kita bisa manfaatkan 1 sampai 2 kali momen udah cukup ya. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan momen ke atas, kita akan carikan contoh dulu supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, kayak seperti ini, trennya jelas sekali teman-teman. SMA 50-nya berbelok ke bawah gitu kan. Trennya jelas banget nih. Dia langsung turun ya. Mana yang tren naik ya. Nah, ini boleh deh. Ini juga bisa dijadikan contoh ya. Teman-teman bisa melihat ketika MA 50-nya udah mulai menikuk ke atas, di sini tren mulai bergerak untuk naik, teman-teman. Nah, ini kita bisa manfaatkan 1 sampai 2 kali momen udah cukup. Oke, jadi jelas sekali ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian bisa tangkap apa yang saya ucapkan. Sekarang kita coba langsung praktekin di market. Kita coba amati kondisi market sekarang seperti apa. Nah, seperti ini, teman-teman. Beberapa menit yang lalu dari indikator SMA 50-nya menukik ke bawah ya. Trennya langsung kelihatan banget ini. Langsung turun, teman-teman. Oke. Kita coba amati sebentar ya, teman-teman ya. Nah, untuk keadaan pada saat kita menemui market yang sideways, itu open posisinya itu adalah berlawanan, teman-teman. Jadi ketika si candle itu bergerak di atas MA 50 dengan catatan SMA 50-nya datar ya, maka di situ kita opennya berbalik atau berlawanan.
yang seharusnya ketika candle berada di atas SMA 50 kita open ke atas, ini kebalikannya. Ketika candle berada di atas SMA 50 pada saat kondisi market sideways, maka kita opennya ke bawah. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini terbentuk sideways ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. SMA 50-nya juga mulai datar, mulai ngeflat ya. Kita akan tunggu dulu. Nah, seperti ini saya katakan MA lagi flat, terus pergerakan candle berada di atas MA, kita bisa open ke bawah. Saya coba dulu, kita mulai di nominal yang kecil. Ini sebagai contoh aja dulu ya teman-teman ya. Apakah betul-betul berfungsi? Nah, kita bisa melihat nih, MA yang merah udah mulai ngeflat. Perhatikan teman-teman. Kita akan tunggu dulu ya. Oke. 3, 2, 1 profit teman-teman ya. Oke, kita akan tunggu dulu apakah market akan bergerak terus naik ataukah masih dalam keadaan sideways. Jadi untuk pembacaan secara basic daripada indikator SMA ini, MA 50 dan juga HMA 18 itu adalah pada saat crossing ya, kedua indikator ini crossing, maka kita sudah persiapan untuk open posisi teman-teman. Jadi oleh karena itu teman-teman, saya selalu menekankan buat teman-teman semuanya, rules dalam aktivitas trading kalian harus buat ya. Jadi ketika kita sudah berhasil menciptakan 3 kali transaksi profit, itu teman-teman harus sudahi dulu gitu. Kecuali kalau kalian sudah mahir, saldo kalian sudah dirasa cukup, is okay, nggak ada masalah. Nah, persis ya seperti yang saya sampaikan, terjadi yang namanya market sideways. Kita akan coba kembali untuk open ke atas ya. Secara indikator kedua garis MA ini crossing, harusnya kita persiapan open ke bawah, tapi saya akan mencoba untuk kebalikan ya, open posisi kebalikan ya. Kita akan tunggu saja. Aduh, kok pencet lagi, sorry. Kepencet lagi. Kita fokus yang open posisi yang pertama ya teman-teman ya. Apakah profit? Oke, posisi yang pertama berhasil ya. Berarti betul seperti apa yang saya sampaikan. Jadi pembacaan daripada sinyal indikator itu tergantung dari kondisi marketnya teman-teman. Kalau market sideways, maka kita open posisi kebalikan. Tapi kalau marketnya terlihat trend up atau trend down-nya, maka kita open sesuai dengan basic sinyal daripada indikator. Oke, dua-duanya profit ya, alhamdulillah. Oke, nggak ada masalah. Namanya rezeki ya, begitu ya teman-teman ya. Untuk strategi ini teman-teman, saya lebih menyarankan teman-teman untuk diaplikasikan di aset kripto IDX. Kenapa? Karena dari sekian banyak aset yang ada di platform Binomo, kripto IDX adalah satu-satunya yang mempunyai tingkat fluktuasinya itu tinggi ya. Nah, di sini kita dibutuhkan untuk fokus dan juga konsentrasi dalam hal kecepatan menganalisa market. Oke, ada kesempatan saya coba untuk ke atas ya.
coba lihat. Alasannya apa saya open ke atas teman-teman? Yang pertama, basic dasarnya itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman bisa melihat, sebentar ya, saya tunggu dulu ini sampai profit baru saya jelaskan. 4, 3, 2, 1, oke. Mantap. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, sorry sebentar. Ini kan market sideways ya. Di sini ini adalah kondisi sideways ya. Bisa melihat ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada melihat yang namanya resisten. Di sini juga ada resisten. Nah, market itu bergerak secara cepat ke atas teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada sederetan candle hijau yang bergerak cepat, di mana dia menembus daripada resisten yang terdekat dan juga secara globalnya tadi yang saya garis ya, resisten yang ini ya. Nah, jadi saya langsung memutuskan untuk open posisi ke atas. Jadi seperti itu teman-teman. Ini betul-betul butuh refleks yang cepat ya. Ya, saya sih makanya belum pernah selama ini saya untuk membongkar strategi yang ini gitu loh. Karena saya rasa teman-teman pemula belum waktunya gitu. Kecuali nanti kalau kalian sudah mulai terbiasa dengan yang namanya strategi, nah, baru nanti pemahaman secara detailnya bisa melalui TF5 detik ini teman-teman. Ini adalah strategi yang keren, strategi boleh dibilang itu core of the core, intinya inti strategi teman-teman. Ini yang nanti akan ketika kalian memahami atau menguasai strategi ini, kalian dengan dalam waktu cepat itu insya Allah bisa mengembangkan saldo dalam waktu jumlah yang cukup besar gitu ya. Tentunya tetap menjaga yang namanya money management dan juga tingkat psikologi kalian ya. Bagi pemula saya tetap menyarankan basic trading sesuai dengan rules ya kan, untuk melatih kedisiplinan kalian dalam hal strategi teman-teman. Saya coba lagi di sini teman-teman. Jadi penggunaan strategi ini nggak cuma mengacu kepada sinyal indikator saja, tetapi basic SNR kita juga perhatikan teman-teman. Ya walaupun itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi tetap ada persentase biarpun itu minim. SNR itu adalah basic trading. Saya akan coba lagi open posisi di sini teman-teman. Oke, kapan open posisi yang tepat? Pada saat kita sudah mendapatkan sinyal daripada indikatornya teman-teman. Jadi ini kan sinyalnya open posisi naik ya teman-teman. Tapi kapan waktu yang pas untuk melakukan sebuah open posisi? Jadi kita tunggu di sini teman-teman. Ini saya kasih contoh lagi ya, penjelasan mengenai kapan OP yang tepat gitu ya. Kita perhatikan dari sini kita sudah mendapatkan yang namanya, sebentar ya, sinyal indikator. Oke, betul ya. Nah, di sini kita melihat pergerakan marketnya atau trennya udah mulai naik. Nah, kapan kita open posisinya? Di sini tadi kan saya profit ya. Open di sini saya profit. Terus kita menunggu lagi. Dan di sini market mulai mencoba turun lagi. Nah, open posisinya kapan untuk sinyal kenaikan? Itu adalah ketika si candle ini bergerak mulai berbelok ya, berbalik arah ke atas lagi, dan indikator HMA yang warna kuning itu berada di bawah candle. Nah,
Jadi kita bisa start di sini langsung open posisi teman-teman. Sebentar, aduh gimana ini cara coret-coretnya ini. Saya lingkari ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melakukan OP. Paham ya teman-teman ya? Durasinya 1 menit. Oke, saya coba lagi, tunggu ya. Oke, sinyal daripada indikator sudah kita dapatkan. Apa namanya, sinyal penurunan ya, tetapi SMA 50-nya mulai datar. Oke. Ya, saya manfaatkan ke bawah ya teman-teman. Kita akan coba dulu. Oke, sepertinya transaksinya loss. Nggak ada masalah. Kita akan melanjutkan ke transaksi yang berikutnya ya. Kita hajar ke bawah lagi teman-teman. Karena marketnya sideways, jadi saya open kebalikan ya. Kita akan tunggu aja. Oke, mantap. 35 perdagangan ya, alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Jika memang masih belum, silahkan tanya langsung di kolom komentar. Untuk untuk aktivitas trading saya kali ini saya cukup dulu. Profitnya udah lumayan ya teman-teman. Open posisi kalian jangan langsung ikutin seperti yang saya lakukan, karena ini dibutuhkan kesiapan dalam segala hal ya, dari mulai modal, dari mulai pemahaman ilmu, dan juga matang secara psikologi. Oke, baik sahabat trader, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah strategi pamungkas, boleh dibilang seperti itu ya. Bersyukur buat kalian yang menonton video saya. Silahkan kalian asah kalau mau saldo kalian berkembang dengan cepat dengan menggunakan metode time frame 5 detik ini. Oke, baik. Saya rasa cukup. Salam dari saya, Golden Moment. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tunggu video-video edukasi saya berikutnya. Tentunya tetap stay tune di Golden Moment. Trading tanpa ilmu teman-teman adalah sebuah kekonyolan. Pastikan kalian trading, kalian sudah punya ilmunya. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.